Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mewariskan obor iman kepada generasi penerus adalah amanat Allah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yerikho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yerikho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kisah dalam 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai ayat 5, dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, suatu masa yang memiliki makna sejarah dan keagamaan yang besar. Untuk memahami bagian ini, pertama-tama kita harus memahami konteks yang lebih luas dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja merupakan kelanjutan dari kitab 1 Raja-Raja, dan merupakan bagian dari kitab sejarah dalam Alkitab. Ini menceritakan kisah kerajaan Israel yang terpecah, dengan fokus pada kerajaan utara, yaitu Israel, dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Dalam konteks ini, kitab 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai ayat 5, menggambarkan sebuah proses peralihan kepemimpinan kenabian di kerajaan utara. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang Nabi Elia, tokoh sentral dalam narasi Alkitab. Nabi Elia telah melakukan banyak mukjizat, dan dipandang sebagai nabi Tuhan yang berkuasa. Ia dikenal karena menantang penyembahan dewa-dewa palsu, dan kejahatan dari raja-raja Israel. Akibatnya, dia mendapat kekaguman, sekaligus permusuhan dari bangsa Israel. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana Elia akan diangkat ke surga dalam angin puyuh, dan dia menyadari peristiwa yang akan datang ini. Dia bepergian bersama murid langsungnya, yaitu Elisa, yang juga seorang nabi. Elisa, setelah mengabdi dan belajar dari Elia, merupakan tokoh kunci dalam kelanjutan pekerjaan Tuhan di Israel. Komitmen Elisa untuk mengikuti Elia sampai akhir, melambangkan beralihnya jubah kenabian, dan juga urapan Tuhan. Jubah, di sini, bukanlah sekedar sehelai pakaian, melainkan lambang otoritas dan roh Tuhan. Kepergian Elia menandai berakhirnya pelayanannya di dunia, dan rencana ilahi dari Allah akan berlanjut melalui Elisa. Perikop ini adalah tentang transfer kepemimpinan rohani, dan keberlanjutan pekerjaan Tuhan, di tengah masa-masa penuh tantangan kerajaan Israel. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Meskipun perikop ini merupakan peristiwa di masa lalu yang sudah lama berlalu, namun membawa pesan abadi, yang memiliki relevansi yang tak tergoyahkan untuk konteks masa kini. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan narasi mendalam tentang Nabi Elia, yang mempersiapkan diri untuk meneruskan tugas pelayanan kenabiannya kepada muridnya, yaitu Elisa.
Kisah ini dengan sangat kuat menggarisbawahi tema mengenai tanggung jawab untuk mewariskan obor iman kepada generasi penerus. Dalam masa-masa penuh tantangan yang kita hadapi saat ini, yang ditandai oleh pergeseran nilai dalam masyarakat, dengan ketidakpastian moralnya, ayat ini menjelaskan akan mandat Allah yang tak lekang oleh waktu, bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu 1. Pendampingan dan pemuridan. Investasi yang Nabi Elia tanamkan pada Elisa, mewakili pentingnya bimbingan dan pemuridan. Dalam konteks kita saat ini, membina dan membimbing generasi muda dalam keimanan, adalah tugas suci dan mulia. Kita tidak hanya harus menyebarkan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan dan wawasan spiritual, yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Mentransfer urapan. Tindakan Nabi Elia meninggalkan jubahnya pada Elisa, melambangkan adanya peralihan otoritas spiritual dan pengurapan Tuhan. Demikian pula, kita dipanggil untuk mewariskan urapan rahmat Tuhan kepada generasi berikutnya, memberdayakan mereka untuk membawa obor iman, dengan semangat dan tujuan yang sama. 3. Penata layanan yang setia. Tanggung jawab Elia, bukan hanya untuk melakukan mukjizat, tetapi juga untuk setia membawakan pesan Tuhan kepada dunia ini. Kita juga harus setia menjaga kebenaran ilahi yang dipercayakan kepada kita, memastikan kebenaran tersebut dilestarikan, dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Di dunia, di mana iman Kristiani kita seringkali diuji dan ditantang, pesan dari 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai ayat 5, memperkuat keyakinan kita akan tanggung jawab ilahi untuk meneruskan obor iman. Narasi ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman kita adalah bagian dari warisan abadi yang terus berkobar terang di hati mereka yang meneruskannya. Dalam tugas ini, iman kita tidak sekadar dikuatkan, namun dilestarikan hingga generasi mendatang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus terlibat secara aktif dalam pendampingan dan pembimbingan generasi muda dalam iman, untuk tidak hanya mewariskan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan dan wawasan spiritual dari perjalanan iman kita. Kita harus menyadari pentingnya mewariskan urapan Tuhan dan otoritas spiritual, memberdayakan generasi berikutnya, untuk membawa obor iman dengan semangat dan tujuan yang sama. Kita harus memahami bahwa peran kita sebagai umat Kristiani bukan sekadar melakukan mukjizat rohani, namun menjadi pelayan setia dalam mewartakan pesan Tuhan, memastikan bahwa kebenaran ilahi tetap dipelihara dan disampaikan kepada umat beriman di masa depan. Kita harus menerima tanggung jawab ilahi untuk mewariskan obor iman, dengan mengetahui bahwa perjalanan iman kita adalah bagian dari warisan abadi, yang terus menginspirasi dan membimbing mereka yang mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami memohon bimbingan dan kekuatan Tuhan, agar kami mampu memikul tanggung jawab untuk mewariskan obor iman kepada generasi berikutnya. Semoga kami menjadi mentor yang rajin, dan menjadi pelayan setia, yang mewartakan pesan Tuhan, memberdayakan generasi muda, untuk meneruskan warisan iman dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam tugas ini, semoga keimanan kita tidak sekedar dikuatkan, namun dilestarikan hingga generasi mendatang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.